Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Umius. Di video kali ini teman-teman, izinkan saya berbagi materi yang insya Allah akan diujikan pada seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Materi yang akan diujikan itu salah satunya adalah kompetensi manajerial. Dan di dalam kompetensi manajerial ini ada kompetensi yang akan diukur, yaitu salah satunya mengenai kerjasama. Dan di video ini nanti insya Allah ada beberapa soal ya yang akan kami sampaikan lengkap dengan pembahasannya. Teman-teman, untuk ujian seleksi pengadaan P3K ada beberapa tipe konten yang akan diujikan, yaitu kompetensi teknis sebanyak 50 butir soal, tes bakat skolastik 40 butir soal, manajerial 30 butir soal, sosiokultural 20 butir soal, dan pertanyaan wawancara tertulis 10 soal. Jadi totalnya ada 150 soal dengan waktu pengerjaannya 170 menit. Jadi kita lihat ini ada 30 butir soal mengenai manajerial. Cukup banyak ya teman-teman. Artinya kita nih harus tahu apa sih kompetensi manajerial itu ya. Nah, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Kompetensi yang diukur dalam kompetensi manajerial itu adalah yang pertama integritas, yang kedua kerjasama, yang ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, 5 pelayanan publik, 6 pengembangan diri dan orang lain, 7 mengelola perubahan, serta yang kedelapan adalah pengambilan keputusan. Artinya teman-teman, seorang pegawai pemerintah ini harus punya kompetensi-kompetensi ini. Ya, inilah yang akan diuji. Hal-hal inilah nanti ya, soal-soal yang menyangkut inilah yang akan keluar nanti pada seleksi P3K. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya kerjasama itu. Jadi kerjasama adalah kemampuan untuk menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam menyelesaikan tugas, dan mengoptimalkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Ada beberapa hal penting atau poin-poin penting di dalam kerjasama ini yang harus kita ingat ya, yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam kelompok. Nah, di sini kita sebagai anggota tim ya harus tetap menjadi anggota tim yang baik dengan mengerjakan pekerjaan kita. Kemudian kita harus mendukung semua keputusan tim, harus memberikan usulan, harus juga menerima masukan orang lain, dan harus tetap menjalin interaksi sosial untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada di dalam tim. Kemudian yang kedua, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif. Ya, menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif ini artinya kita diminta dapat membantu orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka guna mendukung sasaran tim. Jadi dengan berbagi informasi yang bermanfaat pada anggota tim, kita juga mempertimbangkan masukan anggota yang lain ya. Kita juga diminta agar dapat belajar dari orang lain. Nah, sehingga kita dapat membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan semua tugas tim kita. Nah, kemudian yang ketiga, efektif membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi. Dengan melihat ya atau dengan tahu kelemahan dan kekurangan anggota tim kita, maka kita akan dapat membentuk tim yang tepat. Jadi jika ada kendala atau ada hambatan yang muncul ketika menyelesaikan semua pekerjaan atau tugas-tugas di dalam organisasi kita, kita dapat mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari anggota tim kita. Nah, kemudian kemampuan bernegosiasi juga penting di sini ya, untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok atau unit kerja kita. Jadi kita harus bisa juga bernegosiasi pada pemangku-pemangku kepentingan ya, supaya tercapai penyelesaian target kerja kelompok kita atau kerja organisasi kita. Kemudian yang keempat, membangun komitmen tim dan bersinergi ya. Kita tidak hanya diminta mampu bekerja dalam satu unit, tetapi juga harus bersinergi dengan unit yang lain
yang berada dalam satu instansi kita, dalam satu lingkup instansi kita. Jadi saling memfasilitasi kepentingan unit lain ya, juga saling bekerja sama dengan unit lain ya, tujuannya adalah untuk mencapai target kerja organisasi. Yang kelima, menciptakan situasi kerjasama secara konsisten baik di dalam maupun di luar instansi. Nah, di sini kita diminta mampu menciptakan hubungan kerja yang konstruktif ya di luar instansi dengan tetap menerapkan norma-norma dan nilai-nilai kerja yang baik, sehingga kita juga dapat menjadi panutan di luar instansi kita. Nah, dengan begitu kita dapat membangun dan menggabungkan beberapa sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan yang tujuannya adalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, selanjutnya kita lihat beberapa soal yang terkait dengan kerjasama, yaitu pertama, ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka sikap saya adalah A. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. E. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Di soal ini, teman-teman, ya, berarti kita diminta itu berpartisipasi, ya, berinisiatif, ya, dan yang kita lakukan itu efektif untuk tim kita atau untuk kelompok kerja kita. Jadi kalau ada kasus yang seperti ini, maka sikap yang bisa langsung kita ambil adalah langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Artinya, teman-teman, dengan melakukan pekerjaan ini, kita tidak hanya membantu teman kita saja atau membantu orang lain saja, tetapi dengan selesainya pekerjaan ini juga akan mempercepat penyelesaian tugas-tugas yang lainnya. Kalau pekerjaan ini terbengkalai, maka pekerjaan-pekerjaan tim yang lainnya juga akan terhambat, ya. Jadi jawaban kita adalah A. Kemudian yang kedua, jika tim Anda mayoritas berisikan anggota-anggota yang cenderung pasif, maka hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Melibatkan diri mereka ke dalam suatu kegiatan yang menuntut mereka bertindak aktif dan kreatif. B. Memberi reward bagi anggota yang mau mengubah diri menjadi aktif. C. Memberi mereka hukuman bila masih pasif. D. Mengasingkan mereka yang pasif, ya, dan merangkul yang aktif. D. Memindahkan mereka ke tim kerja lain. Nah, di sini teman-teman kita diminta untuk mampu mengayomi, ya, anggota tim kita yang pasif ini tadi. Maka bagaimana supaya mereka tidak pasif? Yang kita lakukan adalah melibatkan diri mereka ke dalam suatu kegiatan yang menuntut mereka bertindak aktif dan kreatif. Jadi jangan kita biarkan mereka nyaman dengan keadaan mereka yang pasif. Kita berikan pekerjaan yang membuat mereka bergerak, yang membuat mereka aktif dalam kegiatan tersebut. Oke, berikutnya. Akhir-akhir ini, di lingkungan Anda banyak terjadi pencurian sepeda motor. Akan tetapi, warga Anda seolah-olah tidak peduli dengan kejadian tersebut. Sebagai warga masyarakat, yang akan Anda lakukan adalah A. Memberanikan diri untuk mengatur warga agar mengadakan kegiatan siskamling. B. Memasang alarm di rumah. C. Mengusulkan pada ketua RT agar diadakan kegiatan siskamling. D. Menambahkan kunci pengaman kendaraan bermotor. E. Menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menjual kendaraan pribadi. Nah, untuk soal ini, posisi kita adalah sebagai warga masyarakat, ya, di dalam lingkungan masyarakat itu, ya, sebagai warga kita dipimpin oleh seorang ketua RT. Maka kalau ada usulan kita sampaikan kepada pimpinan kita, ya, atau kepada ketua RT ini. Maka yang dapat kita lakukan adalah mengusulkan pada ketua RT agar diadakan kegiatan siskamling. Jadi kita nggak bisa langsung mengatur warga agar mengadakan kegiatan siskamling. Artinya kita melewati atau mendahului
ketua RT. Nah, itu tidak baik. Jadi kita usulkan kepada ketua RT agar ketua RT lah yang mengkoordinir warga mengadakan kegiatan siskamling. Selanjutnya, saya ditempatkan dalam sebuah kelompok kerja bersama dengan rekan kerja yang tidak saya sukai secara pribadi. Yang saya lakukan adalah A. Membuat kesepakatan untuk membagi pekerjaan dan mengerjakannya masing-masing. B. Bekerja malas-malasan supaya dipindahkan ke tim yang lain. C. Tetap menjalankan pekerjaan dengan baik dan profesional. D. Menghadap atasan untuk meminta pindah kelompok kerja. E. Menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengannya. Oke, teman-teman, ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti ini ya, disatukan dengan rekan kerja yang tidak kita sukai secara pribadi, justru kita manfaatkan momen ini untuk memperbaiki hubungan dengan rekan kerja kita tersebut. Jadi untuk soal ini, pilihan jawaban kita yang baik adalah menjalankan pekerjaan dengan baik dan mencoba untuk memperbaiki komunikasi dengannya. Jadi momen ini kita manfaatkan untuk memperbaiki hubungan yang tidak baik tadi. Soal berikutnya, jika ada teman kerja melakukan kecurangan, hal yang Anda lakukan adalah A. Mendiamkan saja karena takut salah paham. B. Menegurnya. Jika tidak bersedia memperbaiki, maka akan Anda laporkan kepada atasan. C. Menegurnya. Jika tidak bersedia, maka akan Anda diamkan saja. D. Pura-pura tidak tahu kecurangan yang dilakukan. E. Secara diam-diam melapor atasan tanpa mengingatkan terlebih dahulu. Teman-teman, kita tetap harus bekerja sesuai dengan norma, ya, sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi kalau ada teman yang melakukan kecurangan, maka langkah baiknya kita menegurnya terlebih dahulu, ya. Kita arahkan dia untuk memperbaiki kesalahan atau kecurangannya. Nah, jika dia tidak terima dengan apa yang kita sampaikan, maka yang harus kita lakukan adalah kita sampaikan atau kita laporkan kepada atasan. Karena bagaimanapun juga atasan itu harus tahu apa yang dia lakukan. Maka jawaban kita adalah menegurnya. Jika tidak bersedia memperbaiki, maka akan Anda laporkan kepada atasan. Karena dengan membiarkan dia melakukan kecurangan, itu juga bukan berarti kita sebagai teman yang baik. Namun, jika kita mengajak dia untuk melakukan perbaikan, justru itulah yang disebut dengan teman yang baik, ya. Soal berikutnya, jika rekan kerja menyampaikan gagasan yang berbeda, sedangkan gagasan Anda lebih baik dan berkualitas, maka sikap Anda sebaiknya A. Langsung potong pembicaraannya dengan sopan. B. Memotong pembicaraan untuk menghemat waktu. C. Mendengarkan dengan setengah hati. D. Akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. E. Tidak akan mendengarkan gagasannya karena gagasan Anda lebih baik dan berkualitas. Nah, bekerja di dalam kelompok, kita harus dapat menerima masukan orang lain, ya. Jadi tidak hanya usulan atau masukan kita saja yang harus didengarkan. Jadi ada feedback antara kita dan rekan kita juga. Maka untuk soal ini pilihan yang tepat adalah akan tetap mendengarkan gagasan tersebut. Terlepas gagasan tersebut akan kita terima atau tidak, yang jelas kita dengarkan terlebih dahulu gagasan tersebut, kita pertimbangkan gagasan tersebut. Jika memang baik untuk dilaksanakan, ya kenapa tidak untuk diterima. Kalau memang kurang tepat bagi kita, ya tidak salah untuk didengarkan juga. Baik teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat, dan teman-teman tidak berkeberatan hati untuk share video ini. Semoga dengan kita berbagi ilmu, manfaatnya semakin luas, kita juga semakin mudah mendapatkan ilmu, dan ilmu yang kita dapati berkah buat kita, berkah buat orang-orang di sekeliling kita, dan semoga menjadi amal jariah buat kita. Teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe dan like, komen video ini untuk terus memberikan motivasi, memberikan dukungan pada kami, memberikan konten-konten terbaik yang bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.